osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Gejala osteoporosis yaitu mudah mengalami patah tulang walau hanya karena benturan yang ringan, nyeri punggung yang disebabkan oleh patah tulang belakang, postur tubuh membungkuk, tinggi badan berkurang. Pemeriksaan fisik untuk mendiagnosa osteoporosis dilakukan dengan pemantauan tinggi badan dan juga postur tubuh. Osteoporosis yang terjadi pada tulang punggung akan memperlihatkan kelainan postur berupa dorsal trotik kiposis atau tulang yang melengkung ke dalam dan membuat penderitanya cenderung bungkuk. Pengobatan rutin yaitu berolahraga, misalnya melakukan senam dengan gerakan-gerakan yang cocok untuk penderita osteoporosis, terapi fisik atau membantu menguatkan otot dan tulang Anda. Perbanyak sumber penguat tulang, misalnya yang mengandung kalsium dan vitamin D, seperti produk susu, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Hindari merokok, alkohol berlebihan, hindari kondisi yang bisa membuat Anda mudah terjatuh. Cara pengkodean dalam ICD yaitu mencari kode osteoporosis di ICD-10 volume 3 tertulis osteoporosis M81.9. Setelah mengetahui kode di ICD-10 volume 3, periksa kembali pada volume 1 untuk memastikan cara pada kode M, lalu lihat di M81.9 tertulis di ICD-10 volume 1 M81.9 osteoporosis unspecific. Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit osteoporosis. Perkenalkan, nama saya Lisandra Margareta dari Prodi D3 Rekam Medis tingkat 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang osteoartrosis. Pengertian dari osteoartrosis adalah kematian jaringan tulang karena kekurangan suplai darah. Gangguan ini juga punya sebutan medis lain, yaitu nekrosis aseptik ataupun nekrosis tulang iskemik. Adapun gejala dan tandanya adalah rasa nyeri ringan hingga berat dan biasanya berkembang secara bertahap. Gejala tersebut biasanya muncul di sekitar pinggul, selangkangan, paha, bokong, bahu, lutut, tangan, hingga kaki. Pada awalnya, rasa nyeri muncul ketika Anda melakukan aktivitas yang menempatkan beban tambahan pada tulang yang bermasalah. Jika sudah parah, rasa nyeri juga terus ada ketika Anda berbaring tidur. Adapun cara pemeriksaan dan penunjang fisiknya yaitu rongsen. Rongsen dapat menunjukkan perubahan tulang yang muncul pada tahap akhir kondisi ini. Pada tahap awal, hasil rongsen biasanya normal. Dan scan tulang. Jumlah kecil dari materi radioaktif disuntikkan ke dalam tubuh pembuluh darah. Nantinya materi itu akan bergerak ke bagian tulang yang cedera atau memutih dan muncul sebagai bintik terang pada plat imaging. Pengobatan dan terapinya yaitu obat osteoporosis, obat penurun kolesterol, obat pengencer darah seperti warfarin. Terapinya yaitu selain minum obat, terapi fisik berupa latihan olahraga juga bisa menjadi pengobatan untuk pasien penderita nekrosis. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan rentang gerak sendi tubuh. Di samping itu, terapi listrik juga mungkin perlu dijalani untuk mendorong pertumbuhan tulang baru sebagai pengganti tulang yang rusak. Tata cara pencarian kodenya di ICD yaitu carilah kode penyakit pada ICD volume 3. Untuk mendapatkan kode osteoartrosis, carilah di term 0 ataupun O. Ternyata kode osteoartrosis terdapat pada halaman 492 ICD-10 volume 3 dengan kode M87.9. Untuk memastikan kode ini, maka bukalah ICD-10 volume 1. Ternyata M89.9 adalah osteoartrosis terdapat pada halaman 600 ICD volume 1. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Saudari Tarigan. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis tingkat 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteomalacia. Pengertian osteomalacia adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak sehingga mudah patah. Osteomalacia hampir mirip dengan osteoporosis karena sama-sama menyebabkan tulang rapuh, namun keduanya memiliki penyebab dan gejala yang berbeda. Kelainan ini paling sering dialami oleh orang yang kekurangan vitamin D dan mendapatkan sedikit paparan sinar matahari. Oleh karena itu, osteomalacia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan sumber vitamin D dan sering berjemur. Gejala-gejala dari osteomalacia: 1. Patah tulang tanpa adanya cedera. Yang kedua, kesemutan di lengan atau kaki. Yang ketiga, kram di tangan atau kaki. Yang keempat, nyeri tulang. Yang kelima, otot lemah. Yang keenam, mudah lelah. Yang ketujuh, sulit untuk berdiri atau naik tangga, berjalan dengan langkah-langkah terlatih. Pemeriksaan dari penunjang fisik: foto ronsen untuk mendeteksi adanya retak atau patah tulang, bone mineral density untuk menilai kepadatan mineral tulang melalui jumlah kalsium dan fosfat. Biopsi tulang mendeteksi penyebab osteomalacia dari sampel tulang yang diperiksa di laboratorium. Pengobatan dan terapi dari penyakit osteomalacia: berjemur di bawah sinar matahari. Cara pertama yang dianjurkan untuk penderita osteomalacia adalah rutin berjemur di bawah sinar matahari. Melalui cara ini, tubuh dapat menghasilkan cukup vitamin D. Perlu diingat bahwa lama berjemur yang dianjurkan adalah 5-10 menit. Penderita juga dianjurkan untuk menggunakan tabir surya sebelum berjemur untuk melindungi kulit dari luka bakar ataupun surbun. Memperbaiki pola makan: dokter dapat menganjurkan pasien untuk memperbaiki pola makan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti ikan, telur, hati, dan keju. Pasien juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan berkalsium tinggi seperti bayam, sarden, dan kacang kedelai. Mengkonsumsi suplemen: jika penanganan di atas efektif, dokter dapat meresepkan suplemen vitamin D, kalsium, atau fosfor. Suplemen tersebut bisa dikonsumsi dalam jangka waktu harian atau mingguan. 5 tata cara pencarian kode dari penyakit osteomalacia. Carilah kode penyakit pada ICD volume 3. Untuk mendapatkan kode osteomalacia, carilah di letter O. Ternyata kode osteomalacia terdapat di halaman 491 ICD 10 volume ketiga dengan kode M83.9. Untuk memastikan kode, maka bukalah ICD 10 volume 1. Ternyata M83.9 adalah osteomalacia, terdapat di halaman 598 ICD volume 1 di blok ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteomyelitis. Osteomyelitis yaitu infeksi tulang yang umumnya terjadi akibat penyebaran infeksi bakteri baik yang berasal dari area tubuh lain maupun dari tulang itu. Osteomyelitis harus segera ditangani karena dapat menimbulkan sejumlah komplikasi serius. Tanda dan gejalanya itu nyeri di lokasi infeksi, bengkak dan kemerahan di area yang terinfeksi, kaku dan keterbatasan gerak di area yang terinfeksi, keluarnya cairan nanah dari area infeksi, demam, menggigil, mual dan muntah, hilang nafsu makan. Pemeriksaan penunjangan atau penunjangan fisik yaitu dengan cara CT scan, MRI, USG, röntgen polos, serta pencitraan nuklir. Pengobatan dan terapinya yaitu dengan pemberian antibiotik untuk mengendalikan infeksi. Pada awalnya antibiotik akan diberikan melalui infus dan dilanjutkan dengan bentuk tablet untuk dikonsumsi. Pengobatan dengan antibiotik umumnya dilakukan selama 4-6 minggu. Namun jika infeksi lebih serius, antibiotik dapat diberikan selama lebih dari 12 bulan. Selain antibiotik, obat anti nyeri juga dapat digunakan untuk meredakan nyeri.
Jika infeksi terjadi pada tulang yang berukuran panjang, misalnya tulang di lengan atau tungkai, bidai atau alat penyangga dapat dipasangkan pada tubuh untuk membatasi pergerakan. Cara pencarian kode yaitu untuk mendapatkan kode osteomyelitis, carilah di letter O. Ternyata kode osteomyelitis terdapat di halaman 492 ICD 10 volume 3 dengan kode M86,9. Untuk mendapatkan kode osteomyelitis, carilah di letter O. Ternyata kode osteomyelitis terdapat di halaman 492 ICD volume 3 dengan kode M86.9. Untuk memastikan kode, maka bukalah ICD 10 volume 1. Ternyata kode M86.9 adalah osteomyelitis terdapat di halaman 599 ICD 10 volume 1 di blok ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Justina dari Prodi D3 Rekam Medis ruangan 1F. Di sini saya akan menjelaskan penyakit osteokondritis. Osteokondritis itu penyakit pada sendi di mana sebagian kecil dari tulang mulai memisahkan daerah sekitarnya, yaitu dikarenakan kekurangan aliran darah. Penyakit ini sering ditemui pada anak-anak dan remaja. Jadi sendi yang paling sering terkena itu adalah lutut, pergelangan kaki, dan siku. Gejala dari penyakit ini baru akan muncul setelah Anda mengalami cedera dan setelah berbulan-bulan melakukan aktivitas berat seperti melompat dan berlari sehingga sendi menjadi terdampak. Dan pemeriksaan pengobatan dan tata cara. Jadi pemeriksaan pengobatan dan tata cara yaitu dokter akan menekan persendian yang berdampak, memeriksa area yang bengkak, dan meminta pasien untuk menggerakkan sendi dengan arah yang berbeda untuk melihat apakah pasien ini dapat bergerak normal. Terus dokter juga akan memeriksa struktur tulang di area yang berpengaruh. Untuk memastikan hasil diagnosis bisa dengan ronsen untuk menunjukkan kejanggalan pada tulang dan persendian. Di sini juga ada CT scan melihat tulang dengan sangat detail. Jadi pengobatan osteokondritis yaitu bisa dengan cara yang pertama terapi menyarankan untuk mengistirahatkan persendian tubuh. Kegiatan yang dapat menyebabkan stres pada persendian seperti melompat dan berlari jika kondisi hal yang menyerang lutut. Yang kedua operasi jadi pengobatan ini biasanya harus dilakukan jika Anda mengalami pergeseran dalam sendi. Jadi jenis operasi yang dialami akan tergantung pada ukuran dan tingkat yang dialami serta usia tulang. Sekian penjelasan penyakit osteokondritis. Jikalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Elena Burginting dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, gejala atau tanda, pemeriksaan, pengobatan dan terapi, serta tata cara pengkodifikasian pada penyakit cauliflower yang terdapat pada blok 5 muskuloskeletal M80 sampai M99. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari cauliflower ear. Nah, penyakit cauliflower ear ialah kelainan bentuk telinga luar yang dapat terjadi setelah cedera pada telinga. Cauliflower ear ini terjadi ketika darah yang terkumpul di dalam telinga luar setelah cedera tidak mengalir keluar dengan baik atau terjadinya infeksi. Nah, penyebab umum termasuk cedera akibat olahraga seperti tinju, gulat, dan seni bela diri lainnya. Yang kedua yaitu gejala dan tanda pada cauliflower ear. Yang pertama yaitu bengkak di daun telinga. Yang kedua kemerahan dan memar. Yang ketiga telinga yang bergening. Yang keempat gangguan pendengaran. Yang
kelima yaitu sakit kepala, dan yang terakhir itu penglihatan yang kabur. Nah, sekarang pemeriksaan fisik serta penunjang fisiknya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu otoplasti, itu prosedur bedah kosmetik untuk memperbaiki bentuk serta ukuran telinga bagian luar. Nah, otoplasti ini terdapat di ICD 9 dengan kode 18.79 pada halaman 400. Dan sekarang pengobatan dan terapi yang akan dilakukan pada penyakit cauliflower ear ini. Pengobatan itu terdiri dari operasi plastik yang diperlukan untuk mengembalikan bentuk telinga ke bentuk yang semula. Nah, yang terakhir yaitu pencarian atau tata cara pencarian kode pada cauliflower ear. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari kode pada penyakit ICD 10 volume 3 dengan mencarinya di letter C. Setelah mendapat cauliflower pada letter C, carilah di situ kita melihat adanya kode ICD volume 3 dengan kode M95.1 pada halaman 100. Dan untuk memastikan kembali kode tersebut, maka bukalah ICD 10 volume 1 dan ternyata benar M95.1 itu ialah cauliflower yang terdapat pada halaman 604 pada ICD 10 volume 1. Dan di sini juga sudah tersedia gambar atau foto yang membuktikan bahwa cauliflower terdapat di volume 3 dan terdapat juga di volume 1 pembuktiannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.